India, Pakistan, dan Bangladesh adalah tiga negara di Asia Selatan yang memiliki sejarah bersama, namun berkembang menjadi negara-negara yang berbeda dengan karakteristik unik. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam mengenai perbedaan antara ketiga negara tersebut. 1. Latar belakang sejarah. India. India adalah salah satu peradaban tertua di dunia dengan sejarah yang mencakup ribuan tahun. Sejak zaman kuno, India telah menjadi rumah bagi berbagai kerajaan dan dinasti besar seperti Maurya, Gupta, Mughal, dan banyak lagi. Pada abad ke-18, sebagian besar India jatuh di bawah kekuasaan Inggris, yang memerintah selama hampir 200 tahun. Selama periode ini, India mengalami banyak perubahan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Perjuangan untuk kemerdekaan dari Inggris mulai menguat pada awal abad ke-20, dengan tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru yang memimpin gerakan nasionalis. Pada tahun 1947, India akhirnya merdeka dan menjadi republik sekuler yang menganut sistem demokrasi parlementer. Pakistan. Sejarah Pakistan sangat terkait dengan sejarah India. Sebelum kemerdekaannya, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Pakistan adalah bagian dari India Britania. Namun, perbedaan agama antara mayoritas Hindu dan Muslim di India memunculkan tuntutan untuk pembentukan negara terpisah bagi umat Muslim. Di bawah pimpinan Muhammad Ali Jinnah, Liga Muslim menuntut pembagian India berdasarkan garis agama. Hal ini berujung pada pemisahan India pada tahun 1947, yang menghasilkan dua negara baru, India, mayoritas Hindu, dan Pakistan, mayoritas Muslim. Pada saat pembentukannya, Pakistan terdiri dari dua wilayah yang terpisah secara geografis, yaitu Pakistan Barat, sekarang Pakistan, dan Pakistan Timur, sekarang Bangladesh. Namun, ketegangan antara dua bagian ini akhirnya menyebabkan perang saudara, yang berujung pada kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. Bangladesh. Bangladesh awalnya merupakan bagian dari Pakistan dan dikenal sebagai Pakistan Timur. Meskipun mereka berbagi agama yang sama dengan Pakistan Barat, ada perbedaan signifikan dalam hal bahasa, budaya, dan identitas nasional. Orang-orang di Pakistan Timur sebagian besar berbicara bahasa Bengali, sedangkan di Pakistan Barat bahasa Urdu lebih dominan. Ketidakpuasan terhadap dominasi politik dan ekonomi oleh Pakistan Barat, serta perbedaan budaya yang mendalam memicu gerakan kemerdekaan di Pakistan Timur. Setelah Perang Kemerdekaan yang berdarah pada tahun 1971, Bangladesh merdeka sebagai negara baru dengan identitas nasional yang berbeda dari Pakistan. 2. Identitas agama. Agama memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan identitas nasional ketiga negara ini. India adalah negara yang sangat beragam secara agama. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Hindu, India juga merupakan rumah bagi komunitas Muslim terbesar ketiga di dunia setelah Indonesia dan Pakistan. Selain Hindu dan Muslim, India memiliki komunitas agama lainnya seperti Kristen, Sikh, Buddha, Jain, dan lainnya. Konstitusi India mendeklarasikan negara ini sebagai republik sekuler yang menjamin kebebasan beragama bagi semua warganya. Pakistan. Pakistan didirikan dengan tujuan menjadi tanah air bagi umat Muslim di subbenua India. Islam adalah agama resmi negara dan mayoritas penduduknya adalah Muslim Sunni, meskipun ada juga komunitas Muslim Syiah serta minoritas non-Muslim seperti Hindu, Kristen, dan Sikh. Identitas Islam sangat kuat di Pakistan, dan hukum serta kebijakan negara seringkali dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam. Bangladesh seperti Pakistan, Bangladesh juga mayoritas Muslim, tetapi memiliki pendekatan yang berbeda terhadap agama dalam kehidupan negara. Meskipun Islam adalah agama utama, Bangladesh secara resmi adalah negara sekuler. Ada upaya untuk menyeimbangkan antara identitas Islam dan tradisi sekuler yang berasal dari gerakan kemerdekaannya. Selain Muslim, Bangladesh juga memiliki minoritas Hindu yang signifikan, serta komunitas agama lainnya. 3. Bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya menjadi salah satu elemen pembeda utama antara ketiga negara ini. India sangat kaya akan bahasa dan budaya. Terdapat 22 bahasa resmi yang diakui oleh konstitusi dengan Hindi sebagai bahasa resmi utama.
Namun, setiap daerah memiliki bahasa dan dialeknya sendiri, seperti Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, dan banyak lagi. Budaya India juga sangat beragam, dipengaruhi oleh berbagai tradisi agama dan sejarah panjang interaksi antar berbagai komunitas, etnis, dan agama. Seni, musik, tari, dan kuliner India berbeda-beda di setiap daerah, mencerminkan keragaman yang luas. Pakistan, bahasa nasional Pakistan adalah Urdu, yang juga merupakan simbol persatuan di negara tersebut. Namun ada banyak bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk seperti Punjabi, Sindhi, Pashto, dan Balochi. Budaya Pakistan sangat dipengaruhi oleh Islam, namun juga diperkaya oleh tradisi lokal yang berbeda di setiap provinsi. Musik, qawwali, seni kaligrafi, dan berbagai bentuk kesenian tradisional adalah bagian integral dari budaya Pakistan. Bangladesh, bahasa Bengali adalah bahasa nasional dan identitas budaya yang sangat penting bagi Bangladesh. Perjuangan untuk pengakuan bahasa Bengali adalah salah satu pendorong utama di balik gerakan kemerdekaan Bangladesh. Budaya Bangladesh sangat dipengaruhi oleh tradisi Bengali yang mencakup seni, musik, tari, dan sastra yang kaya. Festival seperti Durga Puja dan Eid adalah contoh dari keberagaman budaya di negara ini. 4. Sistem politik dan pemerintahan. Meskipun memiliki sejarah yang saling terkait, ketiga negara ini mengembangkan sistem politik yang berbeda. India. India adalah republik demokratis dengan sistem pemerintahan parlementer. Negara ini memiliki konstitusi yang komprehensif yang menjamin hak-hak dasar bagi semua warganya. India juga dikenal karena tradisi demokrasi yang kuat meskipun menghadapi tantangan dalam hal korupsi, kesenjangan sosial, dan politik identitas. Pemerintah India dari 3 cabang, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang semuanya berfungsi dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Pakistan adalah republik Islam yang telah mengalami beberapa periode pemerintahan militer dan sipil. Meskipun saat ini Pakistan adalah demokrasi parlementer, militer memiliki pengaruh yang kuat dalam politik negara. Hukum dan kebijakan Pakistan sering dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam, dan negara ini juga telah mengalami tantangan dalam hal stabilitas politik dan ekstremisme. Bangladesh adalah republik parlementer, tetapi memiliki sejarah yang penuh dengan ketidakstabilan politik, kudeta militer, dan pemerintahan yang otoriter. Meskipun demokrasi telah ditegakkan kembali, politik Bangladesh masih sering diwarnai oleh ketegangan antara partai-partai politik utama. Seperti di India, pemerintahan Bangladesh terdiri dari 3 cabang, tetapi dengan dinamika politik yang berbeda. 5. Ekonomi dan pembangunan. Ekonomi ketiga negara ini juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. India memiliki salah satu ekonomi terbesar di dunia dan merupakan anggota G20. Ekonomi India sangat beragam, dengan sektor jasa, industri, dan pertanian yang semuanya berkontribusi signifikan. India juga merupakan pusat teknologi informasi dan memiliki pasar konsumen yang besar. Namun, India masih menghadapi tantangan dalam hal kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Pakistan. Ekonomi Pakistan lebih kecil dibandingkan dengan India, tetapi memiliki sektor pertanian yang sangat penting. Pakistan juga memiliki industri tekstil yang besar, yang menjadi salah satu pilar ekonomi negara. Namun, Pakistan sering menghadapi tantangan ekonomi seperti inflasi, utang luar negeri, dan ketergantungan pada bantuan internasional. Bangladesh telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama didorong oleh industri tekstil dan garmen yang besar. Negara ini telah berhasil mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup warganya. Meskipun begitu, Bangladesh masih menghadapi tantangan dalam hal perubahan iklim, kepadatan penduduk, dan bangunan infrastruktur. India, Pakistan, dan Bangladesh memiliki akar sejarah yang sama, tetapi telah berkembang menjadi negara-negara dengan identitas nasional, agama, bahasa, budaya, politik, dan ekonomi yang berbeda. Meskipun mereka berbagi beberapa kesamaan, perbedaan mereka mencerminkan perjalanan sejarah yang unik dan dinamika sosial politik yang kompleks. Pemahaman mendalam mengenai perbedaan ini penting untuk menghargai keragaman yang ada di Asia Selatan.